Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudari berada, apa kabar? Saya harap kita dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita mengambil saat yang teduh, kita persiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-18 dan juga yang ke-19. Berbunyi demikian. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sobat BSJD dimanapun berada, banyak orang memiliki sikap egois dan kurang peduli terhadap orang lain. Apakah sikap ini baik? Tentu saja tidak, karena ini bisa menghilangkan keharmonisan satu dengan yang lain, bukan menimbulkan kebaikan tapi keburukan, hilangnya kedamaian tapi terciptanya perselisihan. Keadaan inilah yang terjadi kepada jemaat Korintus. Saat perjamuan malam, masing-masing jemaat akan membawa makanannya sendiri, dan mereka memakannya masing-masing pula, tidak berbagi satu dengan yang lain. Sehingga ada yang kelaparan, ada yang tidak kebagian makanan, ada yang mabuk sendiri dikatakan. Paulus katakan perkumpulan ini bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Kita bisa melihat dari ayat yang ke-20 dan 21. Paulus tidak memuji perjamuan yang dilakukan oleh jemaat Korintus, karena tindakan mereka menunjukkan sikap egois dan kurang kepedulian satu dengan yang lain. Dan bukannya mendatangkan kebaikan, tapi keburukanlah yang terlihat. Saudara yang terkasih, nas hari ini mengingatkan kita semua betapa pentingnya hidup untuk mengedepankan kebersamaan dan kesatuan, bukan kepentingan diri sendiri. Sikap egois dan rasa kurang peduli satu dengan yang lain itu bisa menimbulkan perpecahan. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Tuhan tidak menginginkan perpecahan itu ada. Tapi Tuhan menginginkan kita semua untuk bersatu. Tuhan juga mengizinkan sebenarnya perpecahan itu terjadi. Itu untuk menguji kita. Apakah kita tetap bertahan atau tidak pada ayat yang ke-19. Apakah kita kalah dengan sikap egois kita atau tidak? Bagi yang bertahan, tentu saja berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup dan kehidupannya. Ada pepatah mengatakan, Bapak Ibu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bersama-sama kita akan menjadi kuat, tapi ketika kita terpecah belah, kita tidak akan bersatu. Sama seperti rumah, kalau rumah itu salah satu penyangga rumahnya hilang, maka rumah itu tidak akan kokoh lagi dan bisa runtuh. Demikian dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita hanya mengedepankan sikap egois kita, diri kita sendiri, tidak memperhatikan orang lain, tidak berbagi dengan orang lain, maka kehidupan kita perlahan-lahan akan hancur, Bapak Ibu. Karena itu biarlah hidup dan kehidupan kita selalu dalam kasih Kristus. Biarlah kita undang kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita semua tetap memiliki sikap yang peduli terhadap orang lain dan sikap egois itu hilang dari diri kita. Amin untuk renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas renungan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang boleh mengajarkan kami bahwa kami harus menghilangkan sikap egois dalam diri kami, karena sikap egois ini mampu membuat kami terpecah belah, membuat perselisihan di antara kami, dan kami tahu ini hal yang tidak baik ya Tuhan. Karena itu biarlah melalui kuasa dan penyertaan Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami menjauhi sikap-sikap yang tidak baik ini, tapi kami mengedepankan kebersamaan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Demikian dengan hidup dan kehidupan kami, usaha pekerjaan apapun yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati dari pagi hari ini sampai malam nanti, bahkan sampai esok hari. Biarlah kuasa penyertaan Roh Kudus-Mu yang menyertai sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap cita-cita harapan yang kami inginkan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu itu bukan kehendak kami yang jadi. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah kiranya kasih dan setia-Mu terus melingkupi kami, mencurahkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu hari lepas hari. Dan kami yakin dan percaya apapun yang terjadi itu semua berdasarkan kehendak-Mu. Masalah-masalah yang terjadi biar itu dapat selesai dengan mengandalkan tangan dan kuasa penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.